Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini aku mau sharing tentang peralatan apa saja yang suka aku gunain saat nge-YouTube. Nah, mau tahu apa aja peralatannya? Yuk tonton sampai habis ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, sekarang aku pengen nunjukin peralatan apa saja yang sering aku gunakan saat aku bikin konten. Nah, peralatan-peralatan ini adalah peralatan yang udah aku punya. Jadi, aku memanfaatkan barang-barang yang udah aku punya gitu teman-teman, agar ketika kita membuat videonya itu betul-betul low budget banget. Nah, terutama bagi kita gitu ya, bagi pelajar, bagi mahasiswa yang memang kita itu butuhnya itu yang low budget banget gitu. Itu ya teman-teman. Nah, untuk peralatan pertama yang sering aku gunakan saat aku bikin konten itu adalah meja belajar gitu. Nah, jadi meja belajar ini kalau ini tingginya lumayan segini ya teman-teman. Jadi biasanya meja belajar ini aku pakai kalau aku bikin video YouTube. Kalau aku itu duduk di lantai gitu. Jadi kalau aku lesehan, aku pakai meja belajar ini gitu teman-teman. Nah, lalu di meja belajar ini biasanya kan kadang tidak sesuai ya gitu. Jadi mukanya nggak suka kelihatan gitu, atau mukanya ketinggian nah gitu teman-teman. Jadi kurang pas. Jadi aku pakai buku-buku. Nah, aku pakai buku-buku. Di buku-buku ini sama aku disusun seperti ini ya teman-teman. Setelah itu aku simpen. Nah, setelah itu aku simpen handphonenya itu kayak gini. Jadi terbayang ya, meja belajar dulu, udah itu buku-buku, terus aku simpen handphonenya itu di atas buku-bukunya gitu teman-teman. Jadi aku sesuaiin dengan angle yang aku inginin gitu. Jadi biar sesuai dengan video yang nanti bakalan aku upload gitu. Nah, lalu selain meja belajar dan buku juga biasanya yang paling kita butuhin adalah cahaya. Betul nggak teman-teman? Terutama kalau kita bikin videonya itu malam-malam yang nggak ada cahaya ilahi gitu ya, nggak ada cahaya yang itu tuh bisa membantu kita gitu agar terlihat lebih cerah gitu teman-teman. Nah, cahaya yang sering aku gunakan ada 3. Apa aja cahayanya? Cahaya yang pertama adalah cahaya di handphonenya teman-teman. Jadi aku tuh dulu pakai HP ini ya. Aku dulu bikin videonya itu pakai HP Oppo A37. Lalu aku pakai handphone adik aku untuk membantu pencahayaannya. Jadi aku pakai senter gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu belum membeli ring light, karena menurut aku ring light juga harganya lumayan ya teman-teman. Jadi butuh ya pengeluaran juga gitu, menambah pengeluaran juga. Jadi aku biasanya pakai senter. Nah, pakai senter yang ada di handphone adik aku gitu. Jadi lumayan kan, misalkan nih aku pakai ini ya, tuh ada cahaya kan, nih aku pakein kan, jadi ada perubahan, ada perbedaan. Tapi senternya juga disesuaikan, jangan sampai kayak gini banget ya. Itu takut banget ya ampun. Jadi disesuaikan aja gitu teman-teman. Yang pertama yang bisa membantu teman-teman dalam pencahayaannya adalah senter. Oke. Dan pencahayaan yang kedua yang bisa membantu teman-teman saat membuat video, yaitu yang pernah aku gunain juga adalah power bank. Kalau teman-teman, power bank. Kalau teman-teman yang punya power bank sama kayak aku, biasanya di power bank itu suka ada senter ya teman-teman. Jadi nih, kita tinggal klik 2 kali. Oke, tuh. Ini udah ada senternya teman-teman. Nah, ini kalau disorot ke muka kita, ya lumayan untuk membantu pencahayaan. Tapi jangan sampai disorotnya ke mukanya gini banget ya. Jangan sampai. Nah,
Ini kalau kita sorot di samping kanan, samping kiri, atau di agak ke atas, itu agak lumayan untuk membantu pencahayaan kita. Tapi jangan sampai ke depan mukanya juga ya. Gitu teman-teman, disesuaikan aja. Ini adalah pencahayaan kedua yang bisa membantu kita dalam membuat video. Nah teman-teman, dan pencahayaan ketiga yang bisa membantu kita dalam pembuatan video YouTube adalah kipas angin. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki kipas angin sama seperti saya kayak gini, dulu itu saya belinya 23.000, itu sekitar 5 bulan yang lalu ya teman-teman. Dan ini tuh sebetulnya fungsi utamanya adalah untuk kipas angin gitu, bukan untuk tapi karena aku butuh untuk pencahayaan, membantu pencahayaan gitu ya teman-teman, karena aku tuh nggak glowing, jadi harus butuh bantuan cahaya. Maka dari itu aku pakai kipas angin Hello Kitty ini untuk membantu pencahayaan ketika aku membuat video di YouTube. Nah, gimana caranya? Coba kita. Oke, jadi gini teman-teman, ini tuh harus disambungkan ke listrik. Ini aku pakai power banknya biar kita tes pencahayaannya itu kayak gimana. Oke, setelah itu ini ada di tombolnya yang sebelah sini. Sebentar, kita matiin dulu. Oke. Nah, ini ada tombol untuk atur kalau on off-nya gitu ya, untuk lampunya on atau off. Oke, kita onin. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, lumayan kan? Coba ya kita sorot dari depan. Nah, ini teman-teman. Ini saat aku pakai kipas angin. Nah, ini saat aku pakai pencahayaan kipas angin teman-teman. Jadi lumayan ya, agak kelihatan lebih putih gitu. Dan ini saat aku nggak pakai kipas angin, jadi kelihatan kan perbedaannya. Kita sama aja kayak tadi, kita juga bisa sorot dari samping, dari depan, atau dari samping kiri gitu teman-teman. Jadi kita bisa sorot dimanapun sesuai dengan keinginan kita, asalkan jangan sorot langsung di depan sini ya. Karena itu bakalan seram teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau saran dari aku, saat teman-teman mau bikin video YouTube, teman-teman silahkan gunakan peralatan yang teman-teman punya. Misalkan teman-teman punya power bank gitu ya, atau pasti teman-teman di rumahnya orang tuanya mungkin punya handphone. Nah, saat teman-teman bikin video, coba pinjam aja handphonenya untuk membantu pencahayaan teman-teman gitu. Nah, aku juga ini sampai kayak gini banget ya teman-teman tuh kabelnya. Dia udah sering digunakan, jadi ini tuh sampai kayak gini. Tapi walaupun dia udah agak lumayan rusak gitu ya kelihatannya. Walaupun dia seperti ini, tetapi dia masih bisa berfungsi ya, kita manfaatkan aja gitu teman-teman. Nah, dan peralatan selanjutnya yang aku gunain saat aku bikin video adalah ini, tripod. Nah, jadi aku itu waktu dulu beli tripod ini harganya 10.000 atau 15.000 ya, lupa lagi, nanti kita cek ya teman-teman kalau riwayatnya masih ada. Nah, jadi dulu itu aku beli ini kalau nggak salah harganya itu 10-15.000. Ini memang murah banget teman-teman. Nah, jadi tripod ini ternyata tripodnya adalah tripod gorilla ya, biasanya konten kreator itu bilangnya tripod gorilla. Tapi bukan gorilla hewan ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh bisa di setting sama kita, mau kayak gini, mau kita tinggiin gitu ya, ini segimana kita teman-teman. Nah, jadi kayak gini ya tripodnya. Lalu tripod ini karena lumayan gitu ya teman-teman, karena lumayan kecil, kalau menurut aku nggak terlalu besar juga, jadi ini bisa membantu. Yang dulunya aku suka menyusun buku untuk bikin video. Jadi setelah ada
tripod ini aku udah nggak menyusun buku lagi gitu teman-teman, jadi pakai tripodnya. Nah kalau menurut aku dengan tripod ini seharga 15.000 lah kita taruh gitu ya teman-teman, ini lumayan juga untuk membantu kita saat membuat video gitu, agar lebih efektif dan lebih mudah juga saat kita merekam videonya. Nah teman-teman, dan untuk yang terakhir adalah background video. Nah biasanya kalau konten kreator yang lain suka beli aksesoris dinding gitu ya teman-teman, atau beli wallpaper dinding. Nah kalau misalkan aku, karena temanya itu adalah konten kreator low budget gitu teman-teman, jadi nggak usah banyak pengeluaran dulu. Nah aku suka pakai dinding di sekitar rumah aku. Nah kebetulan di sekitar rumah aku itu dindingnya polos, nggak pakai wallpaper. Jadi kalau misalkan kita nge-YouTube ya udah nggak apa-apa, polos aja gitu. Nanti paling tinggal ditambahin pernak-perniknya saat editing video. Nah dan juga biasanya aku suka pakai gorden saat membuat video gitu teman-teman. Kayak ini aku pakai gorden rumah aku gitu ya. Terus itu juga kelihatan pintunya ya teman-teman. Terus biasanya kalau teman-teman ingat yang subscribe aku dari awal, aku bikin videonya itu di gorden Hello Kitty. Nah itu di gorden kamar aku gitu teman-teman. Nah jadi saran aku bagi teman-teman yang memulai untuk menjadi YouTuber di tahun 2020, yang sebentar lagi menuju ke tahun 2021, nggak apa-apa teman-teman, jangan khawatir kok aku baru mulai tahun segini ya gitu ya, kok nggak dari dulu. Emang sih dulu juga aku kepikirannya kayak gitu, tapi nggak apa-apa teman-teman, ya udah kita mulai aja gitu. Walaupun kita mulainya dari sekarang, tapi kita harus tetap semangat. Nah itu dia teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau memulai untuk menjadi YouTuber dengan peralatan seadanya, dengan low budget tentunya, nggak apa-apa teman-teman, silahkan gunakan peralatan yang teman-teman punya di rumahnya. Kayak tadi ya yang udah aku contohin, misalkan teman-teman nggak punya ring light gitu ya, jadi teman-teman silahkan bisa pakai senter, bisa pakai handphone, bisa pakai power bank gitu ya bagi yang punya power bank, atau bisa pakai hal-hal lain yang itu bisa membantu pencahayaannya. Nah terus juga teman-teman misalkan nggak punya tripod, nah kan teman-teman pasti punya buku gitu ya di rumahnya. Nah bukunya itu teman-teman bisa susun gitu biar sesuai dengan video yang kita mau. Itu dia teman-teman video dari aku, semoga dapat bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Itu aja ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.